Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 2% lebih ke angka 6.639. Selain video ini kami juga akan upload dari video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu emiten yang mengakuisisi satu bank. Dan di video ini saya coba menganalisa pergerakan IHSG untuk melihat apakah IHSG masih berpotensi untuk lanjut turun minggu ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham studi analisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan kembali analisa pergerakan dari IHSG atau komposit. Hari ini IHSG turun lumayan dalam 2% lebih ke angka 6.639. Bisa kita lihat di grafik. Penurunan ini membuat IHSG telah turun di bawah garis EMA 150 dan angka 6.800. Jadi saat ini terkonfirmasi bahwa IHSG saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat sekarang garis EMA 150 di harga 6.835 sudah berubah menjadi resisten. Garis EMA 50 pun di sekitar 6.981 sudah berubah menjadi resisten. Dan hari ini IHSG sempat turun menyentuh harga 6.580. Setelah menyentuh harga ini, IHSG sempat bangkit kembali. Walaupun tetap secara keseluruhan masih turun 2% lebih. Jika kita perhatikan sebelumnya juga, IHSG sempat turun menyentuh angka 6.580, setelah itu berhasil rebound. Tapi support yang lebih kuat menurut saya di angka 6.500. Jadi, bisa kita perhatikan di RTI ini, IHSG sudah 6 hari berturut-turut bergerak di zona merah. Dan hari ini pun asing masih net sell. Bisa kita lihat 1 bulan terakhir ini asing terus keluar dari bursa kita. Jadi suka atau tidak suka kita tetap perlu melihat pergerakan asing. Selama asing masih keluar dari bursa kita, IHSG sepertinya akan sulit bergerak naik. Karena saham-saham perbankan blue chip seperti penjelasan saya pada saat analisa IHSG sebelumnya sangat tergantung pergerakan asing. Dan kita lihat hari ini pun saham-saham perbankan masih melanjutkan penurunan. Ini yang membuat IHSG juga terus bergerak turun. Walaupun penurunan IHSG hari ini lebih besar karena saham GoTo turun lumayan dalam. Tapi bisa kita lihat saat ini menurut saya tetap kita harus sangat waspada dengan pergerakan IHSG. Harapan saya semoga IHSG masih bisa bertahan di 6.500. Walaupun berhasil rebound bukan berarti IHSG berpotensi lanjut bergerak trend. Seperti pada bulan Mei tahun ini. Pada bulan Mei tahun ini IHSG juga sempat turun sangat dalam. Dari sekitar 7.000-an juga langsung turun ke 6.500-an. Saya tuh langsung bangkit lumayan tinggi dan langsung naik di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi kita harus ingat saat ini sentimen global yang negatif lebih banyak daripada sebelumnya, daripada bulan Mei kemarin. Pada saat bulan Mei kemarin lebih banyak sentimen negatifnya adalah perang Ukraina dan Rusia. Pada saat itu malah harga minyak dan harga batu bara bergerak naik sehingga saham-saham di sektor komoditas bergerak naik membuat IHSG juga bergerak naik. Saat ini kita tahu hampir semua saham bergerak turun. Bisa kita lihat di sini hari ini 460 saham bergerak turun, yang naik cuma 109. Dan penurunan yang 460 ini juga penurunan sangat dalam. Jadi walaupun ada potensi IHSG untuk rebound dari angka 6.580 ini seperti history sebelumnya, tetap menurut saya harus hati-hati apabila kita lihat rebound tapi ternyata IHSG masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150 plus asing masih terus distribusi, IHSG saya lihat potensinya masih ada potensi untuk bergerak turun. Tapi apakah saat ini IHSG ada potensi ke 6.000? Menurut saya harusnya 6.000 tidak akan tercapai. Apabila sampai 6.000 tercapai berarti IHSG akan turun sangat dalam dan kondisi Indonesia pun saat ini berarti ada masalah. Saat ini kita tahu suku bunga masih ditahan dan inflasi memang mulai naik tapi suku bunga masih ditahan. Apabila suku bunga mungkin dinaikin bisa saja IHSG
masih melanjutkan penurunan. Tapi harapan saya semoga IHSG bertahan di 6.500. Bisa kita lihat apabila 6.500 terlewati, masih ada satu support di sekitar 6.250. Satu baru support di 6.000. Tapi ingat, walaupun berhasil rebound, menurut saya IHSG trennya saat ini belum aman. Dan selalu saya jelaskan, saat ini sebaiknya wait and see dulu. Karena kita tahu hampir semua saham-saham blue chip atau RQ45 trennya saat ini rata-rata masih bergerak downtrend. Walaupun masih ada beberapa yang trennya masih oke saat ini. Dan hari ini kita lihat beberapa saham batubara berhasil bangkit dan mulai bergerak naik. Kita lihat dulu. Adro hari ini berhasil naik 1% lebih ke 2.770. Dan secara tren bisa kita lihat Adro saat ini masih berada di atas garis EMA 150 di harga 2.670. Jadi secara tren Adro masih bisa di hold. Dan saat ini juga bisa kita masih bertahan di support ini. Tapi tetap harus hati-hati apabila ternyata support ini juga terlewati, Adro juga masih ada potensi untuk bergerak turun. ITMG juga hari ini bisa kita lihat juga bergerak naik 0,08% ke 30.050. Dan untuk ITMG trennya lebih bagus daripada Adro, walaupun sama-sama berada di bawah garis EMA 50, tapi ITMG masih jauh berada di atas garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di 26.875. Dan ITMG saat ini masih berada di atas support 30.000. Tapi untuk garis EMA ini bisa kita lihat kedua saham ini masih bergerak turun. Sedangkan untuk teman-temannya bisa kita lihat hari ini masih lanjut turun. PTBA hari ini gagal bertahan di harga support 3.700 dan untuk support garis EMA 150 bisa kita lihat di 3.420. Indi bisa kita lihat secara tren juga sudah mulai jelek karena sudah turun di bawah garis EMA 150. Untuk Indi juga sudah harus hati-hati karena menurut saya masih ada potensi untuk turun menuju support di angka 2000. Doit juga bisa kita lihat secara tren juga sudah mulai jelek karena turun di bawah garis EMA 150. Saat ini menuju support di 320. Untuk data broker summary dan pergerakan asing hari ini sampai video ini dibuat belum ada update-nya. Tapi bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini Indi asing sudah mulai masuk. Adro juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir juga asing sudah mulai masuk. ITMG setelah sebelumnya asing distribusi, kemarin asing mulai masuk. Dan sekarang kita tinggal perhatikan saham-saham batubara ini apakah hari ini asing masih akumulasi. Apabila masih akumulasi, menurut saya sektor batubara bisa dipantau untuk trading jangka pendek. PDBA juga bisa kita lihat walaupun 1 minggu terakhir ini bergerak turun, asing sudah mulai akumulasi. Tapi ingat, ini data sampai kemarin. Hari ini saya belum dapat update-nya. Doit juga bisa kita lihat masih akumulasi kemarin. Dan 1 minggu terakhir ini asing masih akumulasi. Jadi sektor batubara asing sudah mulai akumulasi pada saat harganya bergerak turun. Jadi ingat, walaupun asing mulai masuk, bukan berarti kita juga langsung ikutan entry. Apalagi kita tahu saat ini pada saat perdagangan bursa kita tidak bisa tahu pergerakan asing. Jadi kita sebenarnya telat mendapatkan informasi. Yang kita tahu setelah bursa ditutup. Jadi hari ini bisa cara kita tahu ada akumulasi, besoknya kita coba entry ternyata mulai distribusi, kita akan jadinya rugi. Jadi tetap saat ini menurut saya technical analysis sangat penting. Supaya kita tahu kapan waktunya kita entry dan kapan waktunya kita take profit. Mungkin ada bilang, Pak saat ini sebaiknya jangan analisa dulu karena apapun analisa kita, saham-saham tetap akan bergerak turun. Tapi bukan berarti saham-saham bergerak turun kita tidak analisa. Kita tetap harus setiap hari melihat pergerakan saham untuk tahu kapan waktunya kita entry. Selalu saya jelaskan apabila kita lihat saham-saham sudah downtrend, paling aman adalah tunggu saham tersebut sudah mulai sideways, jadi kita tahu mana support kuatnya,
Setelah itu baru kita coba entry di sekitar support kuat itu. Tapi tetap ingat, dengan trading plan yang jelas, tahu kapan kita harus cut loss apabila ternyata analisa kita salah, dan dengan kondisi bursa seperti sekarang ini sebaiknya jangan all in. Jadi jangan terlalu termaksain untuk beli dengan yakin bahwa saham tersebut akan bergerak naik. Kita coba entry di sekitar daerah support. Apabila ternyata support itu berhasil rebound, kita lihat mulai rebound ke daerah resisten terdekat. Apabila ternyata resisten itu gagal ditembus, kita sudah bisa pertimbangkan untuk amankan profit dulu. Dengan kondisi bursa seperti sekarang ini, sebaiknya kita melakukan swing trade dengan trading plan yang lebih ketat. Jadi cut loss, contoh kita anggap sebelumnya kita cut loss 2-3%, saat ini sampai 1-2% kita harus berani cut loss. Dan untuk profit mungkin dulu kita bisa take profit 10-20% baru take profit, saat ini mungkin 5-10%. Jadi contohnya kita tunggu DOIT, contohnya saja. DOIT kita lihat support saat ini di 320. Apabila DOIT menyentuh target harga ini mulai berhasil rebound, kita coba entry. Ternyata mendekati resisten di 360-370 mulai gagal break dan mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Paling amannya lagi, sebaiknya wait and see. Jadi apabila teman-teman mikir kondisi bursa saat ini masih belum bagus untuk trading, sebaiknya menjauh dulu. Tapi tetap tiap hari amati pergerakan sahamnya, supaya kita tahu kapan waktunya kita entry. Jangan sampai kita menjauhi bursa pada saat bursa mulai berbalik arah, kita baru entry pada saat harga sudah mendekati resisten, kita juga tetap akan loss. Karena itu apapun yang terjadi, apabila memang kita fokusnya pingin trading di bursa, tiap hari kita harus analisa apapun kondisi market. Karena contohnya pada saat komposit di bulan Mei ini juga banyak sentimen negatif dan juga banyak fear yang mengatakan bahwa IHSG juga akan turun ke 6.000 atau ada yang sampai ke 5.000. Tapi ternyata malah bangkit dan naik kembali ke 7.000-an. Pada saat itu contohnya kita langsung menjauh dari bursa, kita tidak perhatikan. Pada saat kita lihat harga sudah naik tinggi baru kita entry, mungkin kita sudah dapat di harga pucuknya. Dan tetap saja bisa saja kita loss saat itu. Jadi menurut saya saat ini tetap pantau saham-saham yang teman-teman pingin entry, tunggu waktu yang tepat untuk entry. Kita harus lihat dulu grafiknya. Apabila grafiknya sudah mulai aman, sudah mulai terlihat ada akumulasi, baru kita coba entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.